Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukrullah wa ala taufiqih wa amtilani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Tulab wa talibat MQW kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita ya. Dan sekarang kita sampai di pelajaran ke-16 ya. Dengan judul bab, lanjutan bab tentang ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Masih sama, melanjutkan dari pelajaran sebelumnya. Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini, yang pertama, murid berhati-hati dari syirik kecil. Lalu yang kedua, murid dapat menjelaskan bahwa ucapan atas kehendak Allah saja ini lebih menunjukkan terhadap kesempurnaan tauhid. Lalu yang ketiga, murid dapat menyimpulkan bahwa mimpi itu terkadang menjadi sebab penetapan syariat, tapi di zaman Rasul masih hidup ya, di zaman Rasul masih hidup ya, paham ya. Kita baca ya, dalilnya ini agak panjang ya, dan ini dihafalkan ya, jadi penutup bab ini ya, sampai sini nanti UTS-nya. Nah, wal Ibni Majah anit Tufail akhi Aisyata li ummiha qala ya, dari diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Tufail, saudara laki-lakinya Aisyah, dari jalur ibunya, dari ibunya ya. Beliau mengatakan ya, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi. Aku melihat dalam mimpiku ya, seolah-olah itu aku mendatangi nafar ya, nafar itu lihat dimutlakkan pada sekelompok orang, jumlahnya antara 3 sampai 9 orang. Dari dalam mimpiku aku mendatangi sekelompok orang Yahudi yang jumlahnya antara 3 sampai 9 itu. Ya. Fakultu, lalu aku berkata kepada gerombolan orang Yahudi yang tak lihat di mimpiku tadi. Ya. Aku berkata kepada mereka, innakum la antumul qaum. Lihat artinya, la antumul qaum, sebaik-baik kaum adalah kalian. Sungguhnya, wahai kalian orang-orang Yahudi, kalian tuh sebenarnya sebaik-baik kaum ya. Laula annakum taquluna Uzairu ibnullah. Seandainya kalian sebaik-baik kaum, seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair itu adalah anak laki-lakinya Allah ya. Uzair ini adalah nama orang soleh dari kalangan Bani Israel. Jadi kan orang Yahudi itu kan menganggap Uzair ini anak Allah. Ini syirik besar ya. Jadi maksudnya ini ya metode mengajak dakwah kan begitu ya, mengajak orang untuk baik. Wah Yahudi, kalian tuh bisa jadi umat orang baik gitu loh. Kalau kalian tidak nyembah Uzair, kalian tinggalkan Uzair itu, kalian nyembah Allah semata ya, jadi orang Islam, nah kalian nanti jadi orang baik begitu maksudnya. Paham ya? Nah, ketika sahabat Tufail ini berkata demikian dalam mimpinya ya, maka qalu, orang-orang Yahudi tadi membalas ya, wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad ya. Namanya orang Yahudi ya, ketika dia omong ya balas mereka. Balasnya gimana? Ya, sama ya, orang Islam, kalian tuh juga sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad begitu. Jadi dia balas, kalian juga punya kesyirikan tuh, kalian ngomong gitu dan begitu. Paham ya? Taib. Kemudian ya, thumma marartu binafari minan nasara. Kemudian dalam mimpiku itu aku jalan lagi, aku melewati, aku temu sekelompok orang lagi dari kalangan Nasrani. Ya, fakultu, lalu aku berkata kepada orang-orang Nasrani yang aku temui itu di mimpiku, innakum la antumul qaum laula annakum taqulun al-masih ibnullah. Wahai orang-orang Nasrani, kalian itu juga bisa jadi ya orang-orang yang baik gitu, seandainya kalian tidak mengucapkan al-masih, yaitu Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Kalau kalian tidak ngomong demikian, kalian bisa jadi orang baik begitu ya. Maka orang Nasrani juga balas jawab, qalu wa innakum la antumul qaum, dan kalian itu juga sebaik-baik kaum, laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammad.
seandainya kalian tidak ngomong atas kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani ngomong dengan omongan yang sama, paham kan? Nah, ketemunya dua model Yahudi dan Nasrani, tapi sama-sama ngomong. Kalian juga umat terbaik kalau nggak ngomong seandainya apa? Bukan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Jadi dibalas omongannya begitu. Ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Ketika paginya, setelah pagi hari, aku mengabarkan mimpiku itu kepada orang-orang yang kutemui. Ya. Thumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku datang kepada Nabi, lalu aku menceritakan, aku mengabarkan mimpiku itu. Ya. Qala hal akhbarta biha ahadan. Nabi tanya dulu ketika Tufail ini lapor kepada Nabi, kamu sudah mengabarkan mimpimu ini kepada siapapun, pada seorang, kamu udah ngabarkan belum? Ya, Nabi berkata demikian. Ya, fakultu na'am, iya Nabi, aku udah ngasih tahu mimpiku ini kepada beberapa orang yang telah kukabarkan. Ya. Qala fahamidallaha wa athna alaihi. Maka kemudian Nabi pun setelah mendengar jawaban Tufail itu, Nabi memuji Allah, ya, dan mengucapkan pujian, mengulangi pujiannya pada Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, amma ba'du, kurung bukannya, amma ba'du, fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha fala taqulu ma sya'allahu wa sya'a Muhammad walakin qulu ma sya'allahu wahdahu. Kurung tutup. Ya. Amma ba'du. Ya. Sungguhnya Tufail telah melihat dalam mimpinya. Jadi Tufail telah bermimpi. Ya. Lalu dia telah kabarkan mimpinya itu kepada kepada salah seorang dari kalian mungkin. Ya. Dan sungguhnya innakum, sungguhnya kalian qultum kalimatan, kalian itu wahai kaum muslimin, ya, telah mengucapkan satu kalimat yang dulu aku belum larang kalian, begitu. Kalian telah mengucapkan satu kalimat yang dari dulu belum aku larang dengan jelas. Ya. Fala taqulun, maka sekarang aku larang kalian untuk mengucapkan ini. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Sekarang aku larang kalian untuk mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ya. Walakin akan tetapi qulu, katakanlah saja Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Ya. Jadi Nabi melarang untuk mengucapkan itu. Dan ini disebutkan oleh para ulama, ya. Kenapa kok kemudian Nabi nggak nerangkan di depan, baru saat kejadian Tufail mimpi baru Nabi larang? Ya karena ini ya hikmah syariat Islam. Ya. Dalam kisah, kalau antum baca Quran, ya, ketika mengharamkan khamr, Allah pun juga bertahap dulu. Ya. Dari awalnya mengatakan bahwasanya khamr itu ada manfaatnya. Ya. Tetapi madharatnya lebih besar. Lalu terus bertahap, akhirnya Allah haramkan. Nah, ketika kaum muslimin sudah siap diharamkan, dalam satu riwayat, ya, hadisnya panjang sekali kalau mau dibahas, yaitu kaum muslimin menumpahkan khamr-khamr yang masih mereka simpan, ya, sampai jalan-jalan itu, ya, penuh khamr begitu. Jadi Masya Allah, ini hikmah Allah Ta'ala, Allah siapkan kaum muslimin untuk menerima syariat tersebut. Paham, ya? Nah, di sini dulu Nabi belum melarang dengan tegas kalimat ini. Nah, tapi semenjak ada mimpi tersebut, turun wahyu, dan Nabi melarang dengan tegas kalimat Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Yang boleh kita katakan Masya Allah saja. Paham, ya? Maka kalau kita lihat satu yang bagus, Masya Allah fakat, ya, cukup itu. Paham, ya? Nah, pokok pembelajaran yang kita bisa ambil, ya, di sini ada dua. Yang pertama, pengenalan orang Yahudi dan Nasrani terhadap syirik kecil, sedangkan mereka jatuh dalam syirik besar. Ya, lihat ini. Tufail radhiyallahu anhu bermimpi bahwasanya dia melewati sekelompok orang Yahudi dan sekelompok orang Nasrani. Dan dia memuji dua kelompok itu. Tapi dia juga mencela karena mereka telah menyekutukan Allah dengan menisbatkan anak bagi Allah.
Ya. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah, dan orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Ya. Subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah ya dari apa yang mereka ucapkan. Ya. Kemudian Tufail radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa mereka juga memuji kaum muslimin, tetapi juga mencelanya. Tadi kan, jadi awalnya itu kan Tufail itu memuji dulu ya. Kalian itu bisa jadi umat terbaik, kalian bisa jadi orang baik kalau kalian nggak ngomong Uzair itu anak Allah atau Isa itu anak Allah begitu. Nah kok dibales sama mereka, kalian juga umat terbaik kalau kalian nggak mengucapkan apa, karena kaum muslimin telah menggabungkan kehendak Rasul ya, dan kehendak Allah dengan kata sambung dan dalam ucapannya dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ini merupakan bentuk syirik kecil. Tolong kasih garis bawah. Dibalas tadi ya. Kalian juga umat terbaik kalau nggak ngomong atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Tolong kasih garis bawah syirik kecil. Ya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani mengetahui tentang syirik kecil. Ya. Tapi bersamaan dengan itu mereka terjatuh dalam syirik besar dan mereka tidak bermaksud memberi nasihat dengan ucapannya, tapi mereka ingin menjelekkan, mencela, menampakkan kejelekan dan mencaci kaum muslimin. Ya, jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan orang Yahudi, orang Nasrani pun tahu ya syirik kecil. Tetapi yang jadi masalah mereka kok malah syirik besar begitu, yaitu karena kesesatan dan kekafiran mereka waliyadzubillah ya. Dan mereka kalau apa istilahnya apa membongkar seperti itu bukan dalam rangka untuk ngasih tahu kaum muslimin, bukan, tapi untuk menjelekkan tadi ya. Nah maka kemudian ya sahabat Tufail pun melaporkan ya seperti yang kita baca di hadis tadi pagi harinya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya dari situ ya yang kedua ini ya, yang akhirnya dari kisah ini yang kedua ini ya, mimpi sahabat menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat ketika di pagi hari Tufail menceritakan mimpinya kepada sebagian sahabatnya, kemudian dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun memuji Allah dan menyanjungnya serta mengatakan, wa innakum qultum kalimatan kana yamnauni kadza wa kadza an anhakum anha. Dan sungguhnya kalian telah mengucapkan satu ucapan yang ketika itu aku tidak melarangnya pada kalian, karena ada beberapa penghalang. Jadi Nabi belum melarang itu karena ada hikmah, karena ada beberapa penghalang yang Nabi belum sampaikan saat itu. Nah, sungguh beliau tidak menyukainya, tapi beliau malu untuk mengingkarinya karena belum ada perintah dari Allah. Tolong kasih garis bawahnya untuk mengingkari. Ya. Dan setelah terjadinya mimpi Tufail itu, ya, maka beliau pun melarangnya dengan sabdanya, fala taqulu masyaallah wa syaa Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Jadi begini, Nabi itu sebenarnya ketika para sahabat ya saat itu kan syariat Islam itu turun bertahap tadi ya, mungkin ada yang tidak sadar ya, tentunya bukan ya, ini hikmah kenapa kita kok ngambil ilmu itu dari para sahabat, karena para sahabat inilah yang diajari Nabi dengan benar 100% gitu loh. Jadi pengamalan Islam para sahabat ini benar, kalau salah ditegur oleh Nabi dibenarkan. Contohnya ya ini ya, dulu bisa jadi ya, ketika belum turun syariat ini, larangan mengatakan Masya Allah wa syaa Muhammad ini, bisa jadi mereka ketika ada satu perkara mereka mengatakan Masya Allah wa syaa Muhammad atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad ya, dikasih makan itu ya, apa bilangnya begitu Masya Allah wa syaa Muhammad ya, apa kemudian ada kejadian apa begitu yang disebut Masya Allah wa syaa Muhammad atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad begitu. Ya, maka ini sesungguhnya Nabi nggak suka dengan kalimat itu. Wah, ini ucapan nggak benar sebenarnya begitu. Tetapi ya, akhlak Nabi, adab Nabi, ya, Nabi tidak mendahului Allah. Ya. Ketika itu Allah belum wahyukan untuk melarang orang-orang mengucapkan itu. Ya Nabi biarkan dulu makanya kan. Nah, sampai ketika terjadi ya, mimpi Tufail ini, ya disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan tegas ucapan tersebut, ya, sehingga kalimat wa syaa Muhammadnya hilang, jadi kalimat Masya Allah saja. Ya, ketika sahabat dapat, setelah itu ya dilaksanakan oleh para sahabat, tidak boleh lagi ngomong seperti itu. Ya, ketika dapat sesuatu yang bagus, yang indah, takjub terhadap sesuatu, bilang ya Masya Allah, cukup sampai situ. Ya, tidak dilanjutkan wa syaa Muhammad begitu, paham ya? Nah, dan itulah ya syariat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kok kenapa ya kemudian dilarang, Masya Allah, Syekh Muhammad itu ya karena adanya penyamaran antara Allah dengan makhluk ya. Lalu beliau memberi petunjuk agar para sahabat mengucapkan Masya Allah wahda atas kehendak Allah saja, karena ucapan itu lebih sempurna dalam bertauhid. Dari kisah tersebut diambil faedah bahwa hukum syariat datang secara bertahap. Masing-masing diperintahkan dan dilarang sesuai dengan waktu yang sesuai. Dan mimpi yang benar kadang menjadi sebab disyariatkannya satu hukum pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Tufail ini, ya radhiyallahu anhu, termasuk ya tentang adzan, syariat adzan itu pun ya, dikarenakan mimpi seorang sahabat ya, bernama Sa'id bin Zaid, ya kan, dari beliau ya, mimpi, tadinya melihat di mimpinya itu ya, kumandang adzan seperti yang kita dengar saat ini, itu bersumber dari mimpinya sahabat tersebut ya. Lalu Nabi tetapkan itu, Allah tetapkan itu sebagai syariat adzan. Nah, ingat lo ya, ini ketika Nabi masih hidup dan itu disampaikan ke Nabi, paham? Nah, sekarang yang paling penting ini, tolong kasih garis bawah semua ini. Adapun setelah Nabi SAW meninggal, maka tidak boleh beramal berdasarkan mimpi ya, dalam penghalalan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Jadi setelah Nabi meninggal ya tidak boleh lagi, mimpi itu sudah tidak dianggap lagi, paham ya? Nah, karena sudah tidak turun wahyu, sudah tidak turun syariat ya. Makanya kalau sekarang ada orang mimpi, wah aku mimpi ketemu sama Kanjeng sama tuh Kiai Dimas Kanjeng, nanti kalau ke sana bawa uang 200.000 jadi 200 juta. Lalu akhirnya dia datang ke sana ngasih uang 200.000 ke Dimas Kanjeng. Wah aku mimpi dulu ini dapat wahyu begini-begini, besok kamu topo di sana nanti kamu dapat uang 200 juta. Akhirnya dia ikuti. Ini kesyirikan justru. Ini tidak boleh ya beramal dengan mimpi setelah Nabi SAW meninggal. Paham itu? Kenapa? Karena wahyu sudah putus ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku ya, demikian walaupun pakai jubah, walaupun pakai sorban dan sebagainya ya, kalau memang itu ya keyakinannya salah ya kita tidak boleh ikuti ya. Aku bermimpi ketemu Nabi di kuburan Nabi, tangannya Nabi keluar dari kuburannya, lalu mengajak aku salaman. Artinya aku disuruh begini sama Nabi lah. ini bukan Nabi yang ngasih tahu, atau bukan dari yang benar, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa jadi dari jin yang ganggu dia itu. Ya, makanya seperti ini tidak boleh untuk diamalkan ya. Nah, dan terkait dengan mimpi ya banyak kalau mau kita bahas ya, insya Allah kapan-kapan kalau kita ketemu di kelas ya. Nah, yang jelas tidak boleh beramal ya dengan mimpi setelah Nabi meninggal, karena syariat sudah putus ya, syariat sudah tetap 100%, tidak ada lagi wahyu yang turun. Demikian kita akhiri tugasnya, evaluasi ya, tolong dikerjakan dan dihafalkan ini ya, dalil ini. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.